Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Dia yang sulit Kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah membinakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inti dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon kesembuhan Allah bagi Ibu Rufina yang sedang sakit, dan juga mohon kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi Ibu Maria Wati yang kemarin dipanggil oleh Allah. Semoga ia mengalami kebahagiaan dan kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, selamat pagi. Kita akan mendengarkan dua bacaan dari Kisah Para Rasul dan Injil hari ini. Hal yang sangat menarik adalah reaksi Paulus dan Barnabas di Listra ketika terjadi penyembuhan bagi seorang lumpuh yang sejak lahir tidak bisa berjalan. Reaksi mereka adalah mereka melihat Allah menyatakan diri melalui mujizat atau hal yang menakjubkan itu. Kita diajak untuk juga berefleksi lebih atas seluruh perbuatan, seluruh pengalaman hidup kita, baik pengalaman yang menyedihkan tetapi juga pengalaman yang menggembirakan. Melalui pengalaman-pengalaman itu Allah menyatakan diri bagi kita. Mari kita mengawali perayaan ini dengan menyadari kelemahan dan dosa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat kebangkitan Putra Tunggal-Mu, Engkau membuka jalan menuju kepadamu. Ulurkanlah tangan kanan-Mu untuk menolong kami, agar kami terlindung dari segala kejahatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kami. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepadamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Bukan kepada kami ya Tuhan, Tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, "Di mana Allah mereka?" Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya.
Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-mu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada satu pengalaman dari Asma. Sebelum para misionaris atau imam-imam pribumi di Asmat itu kebanyakan hampir semuanya bule. Mulai dari Belanda, kemudian Amerika, sampai sekarang masih ada satu orang Amerika di sana. Nah, saya pernah dengan seorang pastor bule ke tempat di mana dulunya dia paling lama bertugas di paroki itu. Dan ketika pergi dari Agas dan tiba di kampung itu, semua orang datang berkerumun di pelabuhan pastoral itu, dan mereka dengan ekspresinya yang sangat bergembira melihat pastor paroki, mantan pastor parokinya yang datang itu. Dan reaksi spontan adalah mereka menari, menyanyi dalam bahasa daerah, kemudian membopong itu pastor bule yang besar itu
di bahunya dan menari-menari bawa sampai ke pastoran. Saya jalan diam-diam aja. Jadi saya melihat bulenya digendong atau dipikul. Sayanya ikut dengan mereka. Kemudian saya tanya kepada seorang di situ, Pastor bule ini sudah lama di sini? Ya dulu lama, bilangnya hampir 20-an tahun. Saya, wah hampir seusia saya. Nah, apa yang ingin saya katakan dari peristiwa ini? Poinnya adalah pendewaan. Salah satu sisi adalah bahwa kegembiraan orang akan orang yang sudah pernah lama banget hidup dan pasti bekerja bersama, berjasa banyak dengan mereka. Nah, pengalaman seperti itu juga bisa mengarahkan suatu motivasi ke sisi yang lain adalah mendewakan. Mengapa? Karena dia melakukan banyak hal sehingga bisa dianggap, nah dia itulah dewanya, dia itulah Tuhannya. Nah, persis apa yang saya sharingkan ini terjadi dalam pengalaman Barnabas dan Paulus ketika mereka menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Apa reaksi dari masyarakat setempat adalah, ini Zeus, ini Hermes. Jadi seolah-olah mereka lah dewanya, dewa penyembuh itu. Tetapi yang menarik adalah reaksi dari dua rasul Yesus ini. Kami ini manusia biasa. Melalui peristiwa itu Allah justru menyatakan dirinya di dalam hidup kita, mau menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah selalu hadir menyatakan diri dalam hidup. Saya melihat peristiwa ini atau juga apa yang kita lakukan dalam bermisi di daerah-daerah di mana di sana berbagai macam kepercayaan. Di sana apa yang dilakukan oleh para misionaris atau para katekis, para pemuka agama awam pun sebenarnya sedang memberikan kesempatan atau peluang bahwa di situ terjadi dialog antara iman dan tradisi, dialog dan sekaligus juga kesaksian bahwa Allah selalu menjadi tujuan dari seluruh pekerjaan, seluruh pengalaman hidup kita. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil. Barang siapa yang berpegang pada perintahku dan melakukannya, kami menyatakan diri melaluinya. Semoga inspirasi Injil hari ini membantu kita untuk merefleksikan lebih seluruh perbuatan baik kita dalam hidup kita, teristimewa dalam masa pandemi ini, bahwa melaluinya Allah menjadi tujuan dan menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan baik semua orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dan tidak selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kesucian, terimalah doa yang kami panjatkan kepadamu bersama dengan persembahan ini. Sucikanlah kami dengan rahmat-Mu, agar pantas menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kuasa dosa yang dulu berjaya, yang telah dipugar dan telah dipugarlah seluruh alam raya yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri
wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak akan taat suratan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tuhan bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Bukan sebagaimana diberikan oleh dunia, aku memberikannya kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Putra-Mu Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga buah misteri Paskah Kristus semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.